Halo guys, balik gue Mike. Kalian lagi ada yang nyari mouse wireless gaming tapi harganya budget gitu. Tapi pengennya produk terbaru gitu. Dan gak kerasa delaynya. Ini dia, Phanteks Rigor 3. Sebelum gue bahas desain produknya, gue pengen appreciate dulu nih feel unboxingnya. Karena menurut gue ini udah upgrade banget. Dulu gue pernah tuh beli mouse 100-200 ribuan, kerasa kayak mau gak mau gitu loh desain kotaknya. Tapi dari Phanteks ini kayaknya udah mulai ngasih upgrade nih. Desain kotaknya ini cukup menarik. Dan kita lanjut ke produknya ya. Varian dari mouse ini tuh ada dua, WG12 dan juga WG12R. Bedanya apa? Bedanya tuh hanya di baterainya. WG12 ini kalian hanya bisa gonta-ganti baterai, sedangkan yang WG12R kalian tuh bisa cas baterai dari mouse-nya ini. Lanjut ke desainnya, WG12 tuh hanya punya satu varian warna, sedangkan WG12R ini punya 3 varian warna. Itu ada hitam, grey, dan juga beige. Beige ini cream ya, yang kayak sampel gua ini. Keduanya ini mengusung desain ambidextrous, jadi untuk pemakaian jangka panjang tuh kerasa enak lah harusnya. Dan juga dia pakai bahan doff, jadi kalau kalian yang tangannya berminyak atau basah, ya gak bakal kepleset lah mouse-nya ya. Dan terkait size dari mouse ini juga ukurannya sedang. Jadi untuk kalian yang bertangan kecil ataupun tangan gede, ya gak perlu khawatir lah. Lanjut ke switch-nya, gue nggak tahu dia pakai switch apa. Tapi yang pasti switch dari mouse itu clicky. Jadi sebelum kalian beli mouse ini, kalian pastikan dulu kalian tuh bener-bener mau yang clicky atau yang silent. Karena ya ada yang pengen mouse silent jadi biar gak ganggu orang, tapi ada juga yang pengen yang clicky biar kerasa tactile-nya ya kan. Nah di sini tuh yang clicky, yang kerasa banget lah tactile-nya ini. Sebelum gue bahas chipsetnya, gue pengen bahas bagian bawah dari mouse ini ya. Gue cukup appreciate karena biasanya mouse 100-200 ribuan pasti itu pakai mousepad yang bawaan kayak plastik dicetak gitu. Tapi di sini enggak. Mereka tuh nyediain mousepad warna putih yang udah cukup licin dan enak lah buat dikontrol mouse ini. Selain itu di bagian sampingnya juga ada switch untuk on off dari mouse-nya. Dan juga di bagian bawahnya tuh kalian dapat tempat baterai dan juga tempat receiver yang gua appreciate. Masih dipikirin karena cukup bahaya kalau mouse gak punya tempat receiver ya. Seperti yang udah pernah gua bahas-bahas lah. Mouse-mouse mahal tuh udah gak mau taruh tempat receiver gitu. Sedangkan kita yang kadang suka berpergian ya agak ribet ya. Takut hilang tuh receiver ya kan. Mana ini mouse cuma satu koneksi ya wireless kan. Ya bahaya lah ya. Oh ya, total tombol mouse ini tuh ada 6. Tapi sayangnya nggak ada softwarenya ya. Jadi ya kalian bisa pakai makronya ini by in-game aja gitu. Kayak di Valorant kalian tuh bisa setting in-game langsung untuk tombol-tombol mouse ini. Minimal adalah tombol-tombol mouse buat membantu kita gitu. Dan tombol DPI ini udah terset default ya. Jadi kalian tuh hanya bisa atur dari 800 untuk terendahnya, terus 1200 dan 2000 tertingginya. Lanjut ke chipset dari mouse ini. Mouse ini tuh pakai chipset PixArt 3065 dengan akselerasi di 10G dan tracking speed di 30 fps. Yang so far, kalau gua pakai buat main game itu udah enak lah. Nggak ada kerasa delay juga, karena dia pakai dongle 2,4 GHz ya. Jadi ya memang meminimalisir delaynya juga sih. Dan gue coba pakai main buat Valorant, ya nggak ada masalah sih. Dari mouse-nya ini nggak kerasa delay sama kita. Ingat, nggak kerasa delay ya sama mata kita ya. Jadi gua cuma nyaranin kalian pakai mouse ini tuh buat casual gaming aja. Bukan yang kompetitif banget gitu. Kalau mau kompetitif banget, ada kok Phanteks sediain kayak XD3 ataupun mouse lainnya. Oh ya, kadang kan kalau mouse-mouse yang under 200-300 tuh kalau dihentak kabur ya. Kalian mau hentakin dia pas main game, itu nggak ada masalah. Tangan karakter kalian tuh nggak bakal pindah. Dan lanjut ke harganya ya. Untuk harganya, WG12 ini dibanderol seharga 89.000 dan WG12R ini dibanderol 99.000. Menurut gua ini jauh lebih worth it kalau kita beli yang WG12R ya. Karena apa? Karena di WG12R tuh kalian dapat port Type-C dan kalian juga bisa ganti baterainya. Ya, jadi buat apa kita beli WG12 sebenarnya ya kan? Ya, kalau kalian tanya ke gua worth it mana ya udah gua jawab lah. WG12R worth it banget. Dan mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau rasa channel ini bermanfaat. Kasih tau gue produk apa lagi yang pengen gue bahas. Atau mungkin ada produk Phanteks apa yang kalian pengen gue bahas. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Gue Mike, pamit dulu diri. Bye-bye.